Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkotadi. Ya, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini tuh saya tetap lagi-lagi membahas masalah hutang ya. Alhamdulillah sampai hari ini tuh yang WA ke saya tuh kan banyak ya. Artinya mereka mengeluhkan semua hutangnya lah, artinya kesulitan bayar hutang, kebingungan, ketakutan dan lain sebagainya. Nah, di video kali ini tuh saya ingin bilang nih buat teman-teman semuanya yang lagi berjuang lunasin hutang dan merasa capek karena nggak bisa selesai hutangnya. Saya katakan ya, sesuai judul video ini, kalau sudah merasa capek karena terlilit hutang, nggak ada cara lain teman-teman semuanya kecuali balik ke Allah. Saya katakan demikian, saya ulangi, balik ke Allah teman-teman. Itu salah satu bukti, itu salah satu signal dari Allah ya, bukan bukti, signal, kode dari Allah bahwa ente harus kembali ke Allah, ente harus tobat ke Allah. Jangan lihat berapa besarnya hutang ente, jangan pikirkan, jangan takut seberapapun besar hutang ente, Allah itu lebih besar. Saya katakan demikian teman-teman, nggak ada cara lain. Kalau Anda terus berusaha mikirkan solusi dari mana jalannya, terus apa iya hutangku bisa lunas, ente stres sendiri. Percaya, saya katakan, percaya dengan omongan saya. Kalau Anda terus-terusan memikirkan utangku gimana ini, gimana terus besok bayarnya, ditagih-tagih, gimana rumah kursi. Kalau ente terus berpikirnya begitu, siap-siap Anda stres sendiri. Percaya sama omongan saya. Terus apa yang harus dilakukan? Yang Anda lakukan, seperti yang saya katakan di awal tadi, balik ke Allah. Ente harus berjuang, ente harus benar-benar kembali ke Allah, taubat sama Allah. Taubat. Perbaiki itu sholat, perbaikin sholat kita itu perbaiki, terutama sholatnya dalam hal ibadah, perbaiki sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, kerjakan, hidupkan sunnah-sunnah qobliyah ba'diyahnya dan sholat tahajudnya, duhanya, kerjakan. Fokus pada ampunan Allah, itu kuncinya. Itu kuncinya teman-teman. Apapun yang Anda amalkan, saya yakin ya buat teman-teman yang menonton video ini, saya yakin pasti sudah mengamalkan amalan yang pastinya dari guru kah, atau dari teman, atau dari lihat dari YouTube. Pasti saya yakin udah mengamalkan Tuhan. Saya katakan bahwa amalan apapun yang Anda kerjakan, intinya itu satu, Anda yakin, harus yakin ke Allah. Kan ini banyak yang WA ke saya, Pak, saya capek, hutang saya nggak lunas-lunas, saya sudah putus asa, saya udah nyerah, Pak Ustadz, tolong saya gimana? Saya bisa nolong apa? Saya paham betul gimana yang Anda rasakan saat ini. Anda kebingungan karena tiap hari ditagih hutang, yang nagihnya itu bukan 1-2 orang, banyak, cicilan A, B, C, D sampai Z. Anda kebingungan. Kalau sudah seperti itu, saya katakan pasrahin ke Allah. Kita nggak bisa protes. Ente mau protes kemana? Dan itulah kenyataan yang harus Anda hadapin. Itulah resiko yang harus Anda terima. Rumusnya dan kunci lunas hutang itu, atau bukan hanya lunas hutang, semua masalah itu satu, terima resiko. Anda dimaki-maki karena nggak bisa bayar, rumah Anda disita karena Anda nggak bisa bayar, itulah resikonya. Terus bagaimana supaya rumah nggak disita, hutang bisa lunas? Ke Allah. Harus berjuang ke Allah, nggak ada cara lain teman-teman, nggak ada, percaya ente, nggak ada di dunia ini yang instan. Semuanya itu proses. Keilmuan apapun yang ente amalin itu semuanya proses. Gak ada yang instan. Saya katakan, kenapa Anda merasa ketika berdoa itu seolah merasa Allah tuh gak ngabulin, Allah tuh gak dengar, terus perjuangan Anda itu seolah sia-sia? Saya katakan, bukan sia-sia, bukan Allah gak ngabulin, tapi Allah itu masih sayang sama ente semua, sayang sama kita, rindu sama kita. Bisa jadi kalau Allah lunasin langsung itu utang ente yang 500 juta lah yang WA ke saya itu, bisa jadi ente nggak sholawat lagi, nggak istighfar lagi, nggak tahajud lagi, nggak mau sedekah lagi, nggak mau melakukan ibadah-ibadah lagi. Jadi intinya buat teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Mahkotadi semuanya, intinya itu Allah itu lebih tahu dari diri kita. Dan ingat, tugas kita itu bukan memikirkan solusi. Lagi-lagi saya katakan, selalu kata-kata ini saya ulangi. Tugas kita bukan memikirkan keajaiban, tugas kita bukan memikirkan bagaimana caranya, kapan, dari mana, bukan itu tugas kita. Tugas kita itu melakukan yang terbaik, kita yakin sama Allah, kita istiqomah, kita baik sangka. Hadapi semuanya. Kan selalu saya katakannya, sekuat apapun tekanan Anda,
dari luar atau dari penagih hutang atau tekanan beban hidup yang Anda rasakan sekuat apapun, kalau kita kuat ke Allah, hati kita kuat ke Allah, kita benar-benar hati kita ini bergantung sama Allah, kita perbaiki ibadah kita, sungguh-sungguh ibadah, berdoa kepada Allah, kita pasrahkan ke Allah, saya yakin tuh insya Allah kita lebih kuat meskipun tekanan-tekanan itu datang kepada kita. Dan percaya sama omongan saya, gak mungkin Allah kasih ujian, kasih masalah itu di luar batas kemampuan Anda. Kalau Anda merasa lama nih, Pak Ustaz, saya sudah nyerah, saya sudah gak mampu lagi, itu karena ente mengandalkan pikiran sendiri. Jangan. Berkali-kali saya sampaikan, kalau sudah merasa mentok dan gak bisa lagi mikir, sudah gak ketemu jalan keluarnya, segera katakan dalam lisan Anda dan hati Anda, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, aku lemah, aku nggak mampu, hanya Engkau yang mampu, hanya pertolonganmu, hanya kekuatanmu yang hamba harapkan. Harusnya begitu. Jangan serta-merta Anda memikirkan gimana. Memang benar kita tetap memikirkan hutang dan tetap memikirkan gimana solusinya, bagaimana caranya, tetap kita pikir itu. Tapi jangan 100% Anda berpikirnya tuh ke sana. Kejadian-kejadian yang belum terjadi itu harusnya Anda nggak usah berpikir ke sana, sudah hadapi saja. Kalaupun misalnya besok harus jatuh tempo, kan masih besok, masih ada malam hari, masih ada pagi hari, ya udah Anda nikmatin sambil Anda pelan-pelan berpikir, tapi yang penting itu ke Allah. Berkali-kali saya bilang Allah dulu. Cuma udah saya sampaikan tuh amalannya. Anda sholat hajat dulu 2 rakaat, kemudian baca tuh doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca terus. Nah, kalaupun kita sudah ke Allah, hasilnya tidak sesuai apa yang kita harapkan, itulah yang terbaik dari Allah, itulah ketetapan Allah. Dan kita harus baik sangka bahwa Allah itu lebih tahu dari diri kita. Dan Masya Allah teman-teman semuanya, nggak mungkin Allah itu nggak sayang sama kita dan nggak mungkin Allah nggak nolong. Cuma kadang-kadang kita yang kurang sabar, kita yang nggak sabar, maunya itu instan, maunya gitu ngamalin sholawat 1000 kali atau 10.000 kali besok harus ada hasil. Nggak bisa begitu bos, dunia ini milik Allah bukan milik kita. Nah kalau Anda berpikirnya selalu instan, ingin cepat, justru itu yang membuat kita itu jadi rungkat gitu bahasanya, jadi sulit gitu. Harusnya nikmatin aja, hadapi saja. Kalaupun hari ini Anda dimaki, Anda nggak bisa bayar utang, Anda dicaci maki, direndahkan, ya nikmatin, itulah takdir ya. Anda harus sabar, harus kuat, karena itu semua karena dosa kita. Ditempeleng tuh kita sama Allah. Emang ente pikir ini dunia milik siapa? Milik ente apa? Milik saya, kira-kira begitu ya bahasa Allah ya. Mohon maaf ya, saya ngomongnya agak begini biasa ini supaya teman-teman semangat, gak kaku kali. Nah jadi intinya teman-teman semuanya, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah, nggak ada yang bisa ngelunasin hutang kita kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberikan kita kebahagiaan, kekayaan kecuali Allah, titik, nggak ada koma. Nah kalau ente sekarang sedang stres, capek mikirkan hutang, nggak selesai balik ke Allah, itu kode signal dari Allah. Sekarang tugas ente itu berjuang, itu bukan hanya melunasin hutang, tapi berjuang untuk memperbaiki diri supaya dekat sama Allah, taat sama Allah. Cek ibadah Anda, sholat Anda bagaimana, istighfarnya bagaimana, sholawatnya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, sedekahnya bagaimana. Udah gak usah banyak mikir. Kadang ada juga yang tanya, Ustaz gimana mau sedekah, makan aja nggak bisa, uang nggak pegang segala macam. Itu ente banyak pikir. Ke Allah aja dulu. Kalau misalnya kita niat, insya Allah pasti ada jalan. Dan perkara sedekah nggak harus banyak, 1000 sedekah juga nggak harus uang. Senyum juga sedekah, bantu teman juga sedekah. Yang penting niat kita dalam hati itu bagaimana melakukan kebaikan yang semuanya itu niat kita karena Allah Ta'ala. Perkara hasil keajaiban bagaimana itu nggak urusan kita bos, urusan Allah. Itu capek sendiri kalau memikirkan menerka-nerka dari mana jalannya, kapan pertolongan Allah datang, bentuknya seperti apa iya ya hutangku bisa lunas. Nah itu kalau ente berpikir gitu, itu namanya mental block. Ente sudah berdoa sama Allah malam hari tahajud, ya Allah lunasin hutangku, ya Allah berikan jalan, ya Allah bla bla bla, doa kebaikan. Tiba-tiba Anda berpikir, apa iya ya hutangku bisa lunas, apa iya ya dari mana jalannya, aku nggak kerja, usahaku begini, suamiku begini, keluhan-keluhan itu ente sendiri yang mematahkan doa itu. Ente udah kajiin proposalnya ke Allah, ya Allah ini permintaanku, tiba-tiba ente patahin sendiri tuh. Dengan apa itu? Mental block itu, nggak yakin, kemudian nyerah, terus memikirkan yang bukan wilayah kita, artinya mencampurin urusan Allah. Jangan bos, saya katakan lakukan saja, amalkan saja, hadapin itu semua hal yang terjadi di depan. Jangan terlalu memikirkan, jangan terlalu ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi.
Kalau misalnya besok harus bayar utang kita nggak punya uang, udah ke Allah dulu, sholat hajat, amalkan tuh doa Nabi Yunus atau istighfar kah atau salawat kah. Semua amalan itu baik, hadapi, bismillah. Yang penting kita sudah ke Allah. Kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti mungkin testimoni teman-teman yang di YouTube, guru-guru kita gitu ya, ya itu yang terbaik dan kita harus rela terima dengan takdir itu gitu loh. Jadi semua keilmuan apapun yang Anda amalkan, semuanya butuh proses, butuh perjuangan, butuh keistiqomahan dalam mengamalkan, butuh kesabaran. Nah, ente sabar dong sejenak untuk menanti pertolongan Allah. Ya monggo saja kita, ya semuanya lah pasti kita tuh berharap pada keajaiban, solusi gitu ya. Kemudian kita berharap pertolongan Allah datang gitu. Pasti kita berharap seperti itu. Tapi ingat ini, ente jangan berpikirnya ke situ terus. Jangan patahin, apa iya ya, apa ada ya keajaiban atau bla bla bla. Jangan begitu, udah. Kalau Anda terdetak berpikir seperti itu, langsung balikkan ke Allah. Insya Allah, Allah itu maha kuat, Allah itu maha bisa, Allah itu maha segalanya. Coba deh lihat tuh, Allah itu bisa tuh buat malam jadi siang, siang jadi malam. Allah itu Masya Allah, Allah itu benar-benar luar biasa teman-teman. Saya nggak bisa sebutin lah. Artinya libatin Allah, libatkan Allah. Dan seperti saya katakan tadi, mulai hari ini tuh Anda berjuang bukan hanya untuk melunasi hutang, tapi berjuang untuk memperbaiki diri Anda supaya dekat sama Allah, taat sama Allah, patuh sama Allah. Gitu ajan sholat, hidupkan sholat qobliyah ba'diyahnya. Itu waktu luang daripada berpikir yang aneh-aneh, pegang Quran, baca Quran. Gak harus pegang mushafnya juga, ada di HP baca. Kita bisa bersolawat, beristighfar, berzikir dimanapun kita berada, sambil beraktivitas, sambil berjalan, berkendara, sambil kerja, bisa. Yang penting kesungguhan kita. Jadi jangan serta-merta kita terus memponis kok doa kita seolah nggak dikabulin, seolah Allah tuh nggak dengarkan doa kita. Bukan nggak dengarkan, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha segalanya. Kitanya saja yang kadang-kadang itu selalu berpikir itu negatif, sangka sama Allah. Padahal Allah itu sudah kasih segalanya untuk kita. Kenikmatan itu, aduh banyak teman-teman semuanya. Makanya selalu saya ingatkan di video-video saya itu, banyak yang bersyukur, kondisi apapun tetap banyak bersyukur. Nah oleh karena itu teman-teman semuanya, sekali saya katakan, balik ke Allah. Hanya Allah yang bisa nolong kita, hanya Allah, gak ada yang lain. Perkara prosesnya seperti apa, bagaimana jalannya, kapan, dari mana, itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita, itu wilayahnya Allah. Udah kita lakukan saja yang terbaik, hadapi apapun yang terjadi ke depannya, hadapi saja. Yang penting hati kita kuat ke Allah, bismillah, kita banyakin ibadah, selalu berniat untuk memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, paksa diri itu. Kalau nggak memaksa, nggak memotivasi diri kita, siapa lagi mau motivasi? Kita mau protes gini manapun nggak bisa. Mau protes kemana ente? Mau kemana? Emang ada dunia selain dunianya Allah? Nggak ada. Ya jalan satu-satunya itu ya ngadunya ke Allah. Pokoknya semuanya itu ke Allah lah, ngadu ke Allah. Apapun hasilnya ya lah, itu yang terbaik. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi saya sampaikan sekali lagi pesan saya, jangan putus asa dan jangan nyerah. Sebesar apapun hutang Anda, Allah jauh lebih besar dari itu semua. Dan Allah bisa menolong, dan Allah bisa menyelesaikan semuanya itu. Bisa melunasin semuanya teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.